illallah la ilaha 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 illallah. Kita mudah-mudahan dengan kasyaf beliau, dengan pemahaman beliau, kita pertalikan dulu batin kita dengan batin beliau ya. Kita hadiahkan pahala Al-Fatihah untuk beliau sehingga bersatu hati kita dengan hati beliau. Yang sulit itu menjadi mudah. Amin ya rabbal alamin. Li sayyidina wa mursyidina wa muallimina Al-Hajj Al-Syaikh Amran Wali Al-Khalidil Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Mahdi ya Mahdi ya Sama ya amal wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, ahibaul kiram, asatiz wal muallimina, semoga guru-guru kita semuanya yang hadir dalam halaqah pengkajian tauhid tasawuf ini diberikan nur ma'rifat yang sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada pimpinan kita yang ditunjuk oleh guru kita, wali kita, dan seluruh saudara-saudara sekalian. Adalah kita sehendaknya diberi Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menghilangkan wujud diri kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, ringkas malam ini kita akan mengkaji tanazul taraqi. Kita fahami dulu bahasanya supaya kita tidak ragu nanti ya. Tanazul, nazala. Nazala, kalau ada orang tanya sama kita, aina manzilatuka, di mana rumahmu, tempat tinggalmu. Manzilah itu artinya tempat tinggal, rumah. Jadi kalau nazal itu artinya bertempat, bertempat tinggal. Bisa juga nazala itu artinya turun. Jadi bertempat dari atas ke bawah itu namanya turun. Contoh dalam Al-Quran, nazzala bihi ruhul amin, artinya membawa turun ruhul amin, yaitu malaikat Jibril akan Al-Quran. Nazzala bihi ruhul amin, kepada Nabi Muhammad. Jadi malaikat Jibril membawa turun Al-Quran dari sisi Allah kepada malaikat
kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kata-kata nazala, manzilah, nuzul. Kalau kita baca lagi nuzulul Quran, artinya turun Al-Quran. Ya. Kalau tanazul, nah itu artinya terambil dari kalimah tanazala ya tanazalu tanazulan. Jadi dipindah. Tanazul itu adalah bekas akibat Allah Subhanahu wa ta'ala, akibat sesuatu yang turun sehingga zahir dia pada sesuatu yang lain. Dia turun, zahir dia pada sesuatu yang lain. Itu namanya tanazul. Maka maknanya bertempat. Dalam istilah orang tasawuf, tanazul itu yaitu zahir Allah, nyata terang Allah pada sekalian maujud, pada seluruh alam, pada alam termasuk pada diri kita. Kalau zahir Allah pada diri kita, artinya dalam mata batin orang tasawuf, Allah itu terang sama dia, nyata Tuhan itu. Maka kalau tanazul Allah kepada kita, maksudnya zahir Allah itu pada diri kita, pada alam, pada kenyataan. Tanazul itu sendiri bisa saja sebab dan akibat. Nah, sebab terjadinya tanazul itu karena tajalli. Tajalli itu apa? Tajalli itu diawali dulu dengan takhalli dan tahalli. Pahami? Tajalli nyata dan terang. Takhalli mengosongkan diri dari akhlak buruk. Tahalli mengisi diri dengan akhlak baik. Maka kalau sudah hilang yang buruk, tinggal yang baik, maka orang namanya tajalli, nyata dan terang baginya siapa Allah. Kalau nyata dan terang, hilang wujudnya, hilang wujud kainat, yang nampak olehnya hanyalah wujud Allah. Itu namanya tanazul itu. Ya. Berbanding dengan taraqi. Nah, kalau kita baca silsilah kan ada tuh. Wa raqina fadlan ilal yasani waqtim lana ya rabbi bil imani. Raqina artinya naik. Jadi orang raqi, orang yang naik. Naik itu artinya dari bawah ke atas. Dari mana? Dari alam rendah ke alam mulia, alam tinggi. Jadi alam rendah itu apa? Alam rendah itu alam yang ada sekarang ini. Ya, naiknya apakah yang naik itu badannya atau a'yan sabitanya, ruhnya? Itu. A'yan kharijiyahnya, tubuh yang kasar, yang kainat yang nampak ini, a'yan kharijiyah namanya itu. Ruh yang bertempat di dalam tubuh ini namanya itu a'yan sabita. Itunya yang naik, maksudnya a'yan sabitahnya yang naik kepada hadrat Allah. Apabila naik ruhnya biasanya bertempat ruh itu di dalam tubuh, sekarang dia tidak terasa olehnya. Karena apa? Karena sudah ada ta'abud dan isti'anah. Nanti kita bahas ini. Kemana? Ke dalam alam tinggi, yaitu alam malakut dulu. Jadi untuk orang taraqi itu sebetulnya apa? Taraqi itu adalah bila mana seorang insan
manusia, ruh manusia sudah hilang baginya wujud selain Allah. Yang ada wujud Allah saja. Makanya orang taraki itu kemana? Naik itu kemana? Naik dia kepada hadrat. Maka taraki inilah yang kemudian diistilahkan dengan ahadiyah syuhud, ahadiyah asyuhudiyah. Satu yang ada, satu yang dipandang. Batin yang memandang satu saja, tidak ada dalam rasanya lagi alam ini, makanya syuhud. Maka itu disebut dengan taraqi itu. Di taraqi itu seseorang naik kepada Allah. Untuk dapat taraqi itu melalui apa? Melalui ta'abud. Sesudah ta'abud datang isti'anah. Sesudah datang isti'anah datang taraqi. Ta'abud itu apa? Riyadhah. Ta'abud itu beribadah. Makanya kita murid-murid ini yang baru belum sampai kepada Allah disuruh kita beribadah. Ibadah apa saja kita disuruh. Artinya menyempurnakan syariat. Makanya orang semakin dekat dengan Allah semakin rajin salat itu. Salat duha tidak pernah lupa, salat tahajud, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat tasbih, salat syuruk, salat sunat fajar, ta'abud riyadhah terus. Itu yang berbentuk salat. Belum lagi dalam bentuk zikir. Ta'abud itu riyadhah, latih zikir. Zikir itu kalau tak dilatih tak bisa kita. Kita hari ini zikir umpamanya zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Itu kan syariat itu. Ya, ditutup dengan Allahu akbar kabirau. Baca la ilaha illallah 10 kali, 100 kali. Itu biasa itu. Kalau orang mau melatih, mau beriyadhah, melatih diri agar naik derajatnya di sisi Allah. Tidak itu ke itu saja. Maka dia tingkatkan ta'abudnya. Kemana dia tingkatkan? Dulu 100, sekarang 1000. Dulu salatnya tidak ada, sebelumnya pakai apa? Pakai qabliyah, sesudahnya pakai ba'diyah. Sekarang salat pakai qabliyah, pakai ba'diyah. Dulu kalau bangun malam buka handphone, sekarang enggak. Sekarang handphone dimatikan. Salat tahajud dia, baca Quran dia. Semakin kuat ta'abud orang, maka isti'anah Allah datang. Isti'anah itu apa? Tolongan Allah, bantuan Allah. Bantuan itu kalau bahasa kitanya dijuluk. Dijuluk itu ada buah di atas, dicolok, apa namanya? Dijolok. Dijolok. Kalau enggak ada turun tuh. Dijolok-jolok itu. Enggak tepat. Ulang sekali lagi. Jatuh juga jambu itu ke bawah kan? Jatuh juga mangga itu ke bawah. Kalau enggak dijolok, apa bisa dia itu turun? Syariatnya tidak. Kan kaji syariatnya kan tidak bisa jatuh itu ke bawah. Ada. Kita ngambil pepaya. Pepayanya kita doain aja dari bawah. Wahai pepaya, dengan kudrat dan izin Allah jatuhlah ke bawah. Gini kan jatuh. Tidak turun dia. Karena kita jolok. Kita jolok-jolok ke atas. Maka apa itu pepaya dijolok, tidak tepat kita menjoloknya. Kita tepat-tepatkan pelan-pelan kan. Dapat juga. Sekali zikir la ilaha illallah 1000 kali tidak ada rasa. 2 kali kan. Tidak bisa 2 kali. Sebulan. Tidak bisa sebulan. 2 bulan. Tidak bisa 2 bulan. Setahun masa tidak bisa. 3 tahun. Ulama-ulama zaman dahulu suluk itu
Bukan kayak kita 40 hari, 6 tahun dia suluk. Dia suluk itu di dalam gua lagi itu. Kita suluk mah tempatnya mewah, pakai kelambu, bagus tempat kita ya. Kalau kita makanannya juga disediakan, orang-orang suluk dulu dicari deh makanannya sendiri dulu. Kadang-kadang ditinggalkan saja oleh gurunya di atas bukit, di dalam gua gitu. Orang dulu mana ada kayak kita sekarang, udah bagus-bagus. Makanya semakin kuat mujahadah itu, semakin pertolongan Allah datang. Kata Allah dalam hadis kudusi, siapa yang berlari, siapa yang melangkah mengejarku, maka aku berlari mengejarnya. Siapa yang mengejarku satu langkah, mendekatiku satu jengkal, maka aku dekati dia satu hasta. Siapakah yang mendekati aku satu hasta, aku dekati dia satu depa. Kan hadis kudusi itu, ya. Maka ta'abud itulah yang akan menyebabkan asbabnya kita diberi Allah isti'anah. Orang yang dapat isti'anah itulah yang kemudian akan taraqi ila hadratil ulia, akan naik dia kepada hadrat yang maha tinggi, sehingga hilang wujud wahamnya. Kalau udah naik kita hilang wujud waham, hilang wujud dirinya. Dalam rasanya dia itu tidak merasa dia ada lagi. Bahkan ibadahnya itu, perbuatannya itu tidak merasa dia yang mengendalikan, tapi Allah lah yang menggerakkan dia beribadah. Itu rasa yang ada sama dia. Maka dia tak ada bangga dengan ibadahnya, karena dia tak merasa itu ibadah perbuatan dia. Kita makanya ria kita beribadah ini karena terasa kita berusaha. Itu tinggal ujub. Ujub itu apa itu? Bangga kita dengan ibadah kita kan. Kita udah zikir nih 1000 nih, 2000 nih. Kenapa timbul bangga itu? Karena dia merasa dia yang beribadah. Coba kalau dia tak merasa, untuk merasa itu dia dapat ilmu dulu. Apa ilmu? Dia harus tahu bahwa kalau dia baca la ilaha illallah, ada kalam yang membaca, dia sadar bahwa kalam dia itu hakikatnya bukan kalam dia, tapi itu adalah kalam milik Allah. Dia ini sebetulnya bisu, maka kalam yang dipakainya adalah kalam milik Allah kan. Dia berdiri sholat, pakai kudrat. Kudrat yang ia pakai ini bukan kudrat dia pada hakikatnya. Kudrat ini adalah kudrat Allah. Maka Allah nyatakan dalam diri kita ini ada kudrat sebagai pembuktian atas kudrat Allah. Iradat yang ada pada kita sebagai pembuktian bahwa iradat itu adalah iradat Allah. Kembali kita kepada Allah, itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah itu hakikatnya artinya kita kembalikan semuanya kepada Allah. Bahkan kita tidak merasa lagi kalau kita ini ada juga. Itu ada gitu. Kalau kita sampai kepada hadrat bahwa ruh kita, insan kita itu tidak ada lagi, dia hilang insannya, yang ada dalam menyaksikan Allah itu, dalam syuhud Allah itu hilang wujud selain Allah. Dalam menyaksikan Allah hilang wujud selain Allah. Kalau masih dia menyaksikan Allah, syuhud kepada Allah, tapi ada juga wujud dirinya, berarti dia masih ada. Betul kan? Ini pelan-pelan kita pahami ya. Jadi sebetulnya ini kajinya apa?
kajinya menyuruh kita beriadah yang kuat. Riyadhah kita sekuat-kuatnya, berta'abbud kita sekuat-kuatnya agar datang pertolongan Allah. Kalau datang pertolongan Allah, taraki kita. Kalau kita taraki, maka yang terjadi adalah tak ada lagi terasa wujud selain Allah dalam menyaksikan Allah. Kalau ada wujud selain Allah, termasuk wujud dirinya, apalagi wujud orang, artinya dia tidak hilang. Jadi kapan itu terjadi? Bisa orang taraki setelah apa? Setelah tajalli Allah. Bagaimana cara agar kita bisa tajalli itu? Bagaimana cara agar kita bisa taraki itu? Bagaimana kita bisa di dalam paham kita tanazul itu? Yang taraki dan tanazul itulah yang membuat orang tidak ada ria, hilang sifat-sifat buruk padanya. Bahkan ketika dia memberi, tak terasa dia memberi hartanya. Ini cuman Allah yang punya, kembali dari Allah, kembali kepada Allah. Ya, makanya kita bangga-bangga ini kita sudah kasih ini infak 1 juta, 2 juta, 100 juta, 500 juta, 1M, 2M. Kalau tidak diumumkan orang di masjid, kecil hati kita, karena kita nganggap itu punya kita. Kan itu aja persoalan yang terjadi kan. Nah, inilah yang dianjurkan oleh para ulama sufi, ulama tasawuf, agar kita selalu berta'abbud, berubudiyah kepada Allah. Tanpa ta'abbud, isti'anah tidak datang. Tanpa isti'anah, taraqi tidak lahir. Tanpa tajalli, tanazul tidak ada. Tajalli tidak ada apabila orang tidak riyadhah di dalam mencari tajalli. Ini namanya ilmu mencari rasa. Ya, ilmu mencari rasa. Ilmu mencari rasa ini penting. Rasa dilihat Allah, rasa didengar Allah, rasa diperhatikan Allah, rasa digerakkan Allah. Selangkah demi selangkah kita coba. Bahkan kalau kita lagi zikir la ilaha illallah, bukan sekedar kita ingat kepada Allah, bahwa kepala kita melengah ke kanan dan ke kiri dan kemudian mengangguk. Ya, ini tidak ada kita ini. Yang ada adalah kudrat Allah lah yang menggerakkan kita ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada kita, sehingga tak ada capeknya kita baca la ilaha illallah walaupun 70.000 kali. Berapa banyaknya tidak ada terasa capek, karena kita tidak membikin orang capek karena dia beribadah itu dengan nafsu. Orang tak pernah mendapat lezat iman itu karena tak sempurna pemahamannya, rasanya dengan Allah. Kalau sempurna, nikmat beriman. Kan ketika kita miskin, kita baru sadar kan? Kalau kita sudah kaya, jarang kita sadar, lupa diri sering. Orang ketika dia jadi bupati, ketika jadi wali kota, kebanyakan diantaranya tak ada bantu pondok pesantren, tak ada bantu majelis zikir, tak ada bantu masjid. Pelit. Udah berhenti jadi wali kota,
baru dia datang sama ulama. Saya boleh bantu Buya? Yang saya pikir waktu itu dikatakan tidak boleh membantu Buya, ya orang mau minta mau bantu tidak diterima. Dan yang melambung pikiran kita, dulu kemana ketika duit sedang banyak, siapa yang dibantu? Ketika kekuasaan sedang kuat, siapa yang ditolong? Menolong agama Allah? Tidak. Menolong diri sendiri juga tidak. Bahkan orang yang menghambur-hamburkan uangnya, menghambur-hamburkan menggunakan kekuasaannya untuk itu mencelakai dirinya. Apa sebab seperti itu? Karena ilmu ini tidak dikuasai dengan baik. Maka ilmu tasawuf itu seharusnya dikuasai, difahami oleh Pak Wali Kota, oleh Pak Bupati, oleh Pak Gubernur, oleh Pak Polisi, oleh Pak Tentara, oleh pengusaha, oleh rakyat jelata, oleh pedagang. Semuanya kita mendekat diri kepada Allah. Agar apa? Agar kita jangan timbul penyesalan nanti. Udah miskin baru mau menyumbang, udah tua baru beribadah. Kayak gitu. Kalau tuanya tua seperti kita ini kan tidak ada yang tua. Tuanya udah renta, udah di atas dekat-dekat lebih-lebih 65 tahun, 70 baru taubat. Dia tidak, ya. Padahal jika manusia sadar bahwa ia sebenarnya tidak ada apa-apa pada dirinya, riyadah. Riyadah ini akan membawa kemana? Kepada isti'anah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami menyembah, akan engkau kami minta tolong, kan gitu ya. Artinya ta'abud, isti'anah, taraqi. Ini 3 serangkai tidak bisa lepas. Gitu kan? Orang harap untuk bertemu dengan Allah. Orang harap untuk dapat merasakan lezatnya bertemu dengan Allah, nikmatnya bertemu dengan Allah. Tapi dia tak mau beribadah. Apa kata Imam Syafi'i? Tarjun najah tawalam tasluk masa likaha innas safi natala tajari alal yabisi. Engkau berharap menang, tetapi engkau tak menempuh jalan menang. Cara menang begini, dia harap menang tapi tak ditempuhnya cara bagaimana sukses. Innas safina, sesungguhnya sampan itu tidaklah berlayar dia di atas daratan. Sampan hanya berlayar di atas daratan. Ini yang penting. Jadi kesimpulannya, sesudah kita semuanya mengamalkan syariat dengan baik, akidah dan hukum syariat dengan mantap, berpegang kita kepada tali Allah, tali yang tak akan putus. Apa itu tali Allah yang tak akan putus? Yaitu dinul qayyim, agama yang kokoh. Kita pelihara sekecil-kecil syariat dalam diri kita, maka manusia akan Allah naikkan bertemu dengan Allah, sehingga tak ada rasanya bahwa apa yang ada ini adalah miliknya. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesimpulan daripada, kira-kira seringkas itu kesimpulannya ya. Tetapi ada sesuatu yang harus kita fahami dengan baik dalam persoalan memahami taraqi itu tadi. Taraqi yaitu kita
hilang wujud selain Allah dalam menyaksikan Allah. Kalau sudah hilang wujud selain Allah, apa yang selain Allah? Kan makhluk, ya tak? Apa itu yang selain Allah? Itulah a'yan kharijiyah. Nggak ada lagi. Kalau dia zikir, nggak terasa dia punya badan lagi. Ya, kayak gitu lah kira-kira ya. Kalau dia beribadah salat, nggak nampak oleh dia alam, nggak ada yang mengganggu kepada dia. Maka dia penuh dengan konsentrasi. Maka dia bisa untuk taraki kepada Allah. Taraki itu nikmat. Tidak ada yang sampai orang, tidak ada yang paling nikmat di dunia ini kecuali bertemu dengan zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dilihat Allah. Apa yang didengar Allah. Apa yang dirasa Allah. Jadi dia melihat sesuatu yang ada dalam hatinya. Ini adalah ma'allah, ilallah, minallah. Tidak lepas dari 3 kata-kata itu saja. Ini adalah dari Allah. Ini adalah kembali kepada Allah. Ini adalah selalu beserta dengan Allah. Seseorang yang berjuang untuk keluarganya, apa yang diperjuangkan pada hakikatnya untuk keluarganya? Makan dan minum. Iya. Kalau sekedar untuk makan, minum, pakaian untuk anak, istri kita, ada jaminan Allah bahwa apapun yang melata di permukaan bumi, Allah sudah jamin rezekinya. Betul ada itu? Paham kita semua. Sebodoh-bodoh kita umat Islam ini udah tahu, tahu aja. Apa itu tahu? Bahwa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada yang melata di permukaan bumi kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Ada orang katanya mau membina, mau menolong, mau menjaga, memelihara keluarganya. Maka dia bekerja pagi, petang, siang, malam untuk cari rezeki tanpa putus-putus. Dikiranya dia sudah memelihara keluarganya. Padahal enggak. Karena memelihara keluarga pada hakikatnya apa yang Allah amanatkan, ku anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana mengupayakan beriadah, berusaha di samping kita terpelihara dari api neraka, terpelihara pula anak istri kita. Gitu. Bahkan teman sejawat kita. Dari mana? Dari kemarahan Allah. Secara hukum syariat rugi orang mencari makan aja untuk anak istrinya, sesuatu yang sudah pasti ia dapatkan tanpa berusaha pun. Bukan dalam arti kita menyuruh orang berhenti berusaha. Sepanjang kita mempunyai sayap untuk terbang, tangan untuk merangkul, kaki untuk melangkah, kita disuruh untuk berusaha menjalankan syariat, kan begitu. Tapi jangan katakan bahwa syariat kita karena kita berusaha itu makanya Allah berikan rezeki kepada kita. Tidak begitu. Karena nyata dalam akal yang sehat bahwa ada pula orang tak berusaha dapat rezeki juga kan. Ya tak? Ada pula orang udah berusaha dari pagi sampai petang miskin juga. Jadi nyatanya bukan usaha kita itu membuat kita, tapi ada isar kita pilih untuk berusaha. Artinya makrifat kepada Allah itu kita gapai. Apabila kita untuk urusan dunia, seumpama begini, kita bekerja untuk urusan dunia kita dapatkan rezeki yang banyak. Tapi ada orang bekerja untuk urusan dunianya sepele-sepele aja, kadang kerja kadang enggak, tapi rezekinya lebih banyak. Gimana? Masih percaya jugakah manusia bahwa usaha itu yang menentukan?
innalillah berarti dia tidak menggunakan akalnya dengan sehat. Inilah yang dikatakan at-tafakkuru sa'ah. Berpikir sebentar saja manusia ini itu lebih baik daripada beribadah sunat sebanyak 70 tahun. Kenapa? Karena banyak orang tak berpikir. Nah, itu. Kita tukikan sedikit kajian ini. Apabila kita sudah sampai kepada rasa taraqi kepada Allah, artinya hilang wujud selain Allah dalam menyaksikan, maka oleh yang diperdebatkan orang yang kadang dianggap sesat, qul huwa Allah ahad, katakan oleh kamu Muhammad, dianya Muhammad yang sudah menjadi insan kamil, yang sudah taraqi kepada Allah itulah sebenarnya Allah, bukan kita ini. Kita ini mana Allah, kita ini mana Tuhan, ya enggak? Tapi kalau sampai datang kepada martabat kita sudah kepada insan kamil, yaitu kita sebenarnya adalah milik Allah dan kita adalah wujud kita, tidak ada yang ada wujud Allah saja. Artinya sebenarnya ketika itu tidak ada lagi kita, yang ada hanyalah Allah. Kan tidak ada kita itu, yang ada siapa? Allah. Berarti kita sudah sampai kepada Allah. Sampaikah kita kepada Allah nanti? Awal dari sampai kita bertemu kita dengan Allah di akhirat adalah bertemu kita dengan Allah di dunia. Jadi untuk persoalan ini cukup rumit, kita jalankan dengan diskusi-diskusi pelan-pelan yang baik ya. Jangan sampai salah faham, salah kaprah kita memahami ini. Kita lihat lagi beberapa yang lewat, kita sudah kaji bahwa dalam beribadah salat harus faham kita mana yang wujud mahdah, itu mana zat Allah, mana yang wujud am, sifat Allah yang tajalli pada kita, mana yang a'yan sabita, yaitu ruh kita, mana yang a'yan kharijah, yaitu tubuh kita. Maka tubuh kita ini kita persembahkan, a'yan kharijah ini kita persembahkan. Yang kita itu adalah a'yan sabita, kita persembahkan. Apa a'yan kharijah kita ini? Makanya kalau ada orang punya a'yan kharijah, badannya kotor, pakaiannya kumuh, dia bawa untuk dipersembahkan kepada Allah, itu namanya menghina Allah. Allah beri banyak kita rezeki, Allah beri kita pakaian yang mahal-mahal. Dalam menyembah Allah, dalam menghambakan diri kepada Allah, kita pakai baju yang jelek-jelek, tambah lagi baju yang kumuh-kumuh, tambah lagi baju atau pakaian yang berhadas, yang bernajis gitu, tambah lagi badan yang berhadas, menempel di badan kita ini najis, badan kita berhadas, mungkin ada sebesar ada kecil, kita persembahkan itu kepada Allah. Maka orang ini tidak lain sebetulnya dia menghina Allah. Orang menghina Allah itu gampang aja, dia salat sembarangan, itu dia hina Allah, dia rendahkan Allah, dia lecehkan Allah. Allah beri banyak-banyak kita rezeki, pakailah rezeki yang terbaik itu untuk menyembah Allah. Nah, jadi ini namanya tubuh kasar. Kemudian yang menyembah itu apa? Yang menyembah itu ya kudrat yang ada pada kita,
iradat yang ada pada kita, sama, basar, itu yang menyembah. Itu wujud am sebenarnya, sifat. Yang disembah itu siapa? Ya, wujud mahad, itulah zat Allah. Ketika kita sudah berada pada wujud am dan wujud muhad itu saja, maka kita maka kita akan timbul dalam diri kita ini apa? Kekhusyukan dalam ibadah. Sehingga kita tidak merasa ada eksistensi tubuh kita ini, badan kita ini. Maka jiwa yang sudah bisa mempersembahkan a'yan sabitanya kepada wujud mahdoh, dia sembah zat Allah itu dengan sifat Allah yang ada pada dirinya, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala hadir kepadanya. Hadir Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, zahir berartinya tanazul. Dia akan mendapat pengaruh bahwa apa yang ia lihat itu adalah Allah saja. Kalau tidak kunjung dapat. Maka oleh karena ini adalah kajian yang cukup penting kita amalkan, tidak boleh kita menyia-nyiakan kajian ini. Tidak boleh kita menyia-nyiakan ibadah yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, oleh masyayikh-masyayikh kita, oleh ustadz-ustadz kita. Semuanya ditelan. Kalau tidak sempurna-sempurna agama ini. Jalan di tempat kita terus. Setiap hari kita jalan di tempat aja. Tidak ada perubahan-perubahan dalam diri kita. Untuk apa gunanya duduk bermalam-malam, tapi tak ada perubahan untuk diri kita, ya. Nah, itu barangkali inti kajian kita. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi, ya. Untuk itu kita tutup dulu, cukupkan sehingga ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.